Dan saudara, kita beralih ke informasi lain di mana dengan disetujuinya pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dimajukan sebulan, maka perburuan mencari pasangan di pemilihan presiden 2024 mesti segera diputuskan. Bila ada 3 poros, maka penentuan siapa pasangan Ganjar dan siapa pasangan Prabowo hanya diberi batas waktu hingga 25 Oktober mendatang. Ketua DKPP, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat setuju memajukan pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden menjadi 19 hingga 25 Oktober 2023. Jadwal ini maju sebulan dari awalnya 19 Oktober hingga 25 November 2023. Saya kira untuk yang lain-lain masih bisa terpenuhi, sehingga pendaftaran tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023 dan penetapannya tanggal 13 November 2023. Maka, tenggat memilih rekan sehati di bakal capres kini mulai makin pendek batas waktunya. Tak cuma sang bakal calon yang berburu, juga partai koalisinya yang mulai mematut-matutkan sang kandidat dengan bakal calon wakilnya. Inilah pekerjaan yang dilakoni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, serta partai koalisinya. Sementara satu koalisi sudah berpasangan, yakni Amin atau Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Mereka bakal bertarung dengan tujuan satu, menang pemilihan presiden 2024. Bila konstelasi hari ini berjalan, maka perlu 2 orang untuk 2 baca pres yang sedang diburu. Di Ganjar, partai koalisi tengah memilih 4 nama bakal pasangan jagonya. Pak Erick Thohir, Pak Sandi Uno, Pak Andika, Pak Mahfud. Tadinya kan memang muncul namanya Mas AHY, namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo, ya tentu saja sepertinya tidak mungkin. Pak RK masih ada juga beliau? Pak RK juga, Golkar kan sudah dengan Pak Prabowo, jadi dan Pak RK merupakan kader Golkar. Dari 4 nama yang menguat saat ini adalah Mahfud MD. Semua masih punya peluang yang sama pada hari ini. Dan di antara kita, dan pimpinan partai, saya semua berkomunikasi dan saya juga berkomunikasi dengan beliau-beliau. Prabowo dan koalisinya juga tengah menimbang nama Menteri BUMN dan juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang disodorkan anggota koalisi Partai Amanat Nasional. Lalu Ridwan Kamil yang adalah wakil Ketua Umum Golkar. Pemilihan cawapres Pak Prabowo ini akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Siapanya saya belum tahu. Bisa saja nanti Pak Erlangga, bisa saja Pak Erick Thohir, bisa Mas Gibran, bisa Kang Emil, bisa Mbak Yeni, atau bisa nama-nama lain. Erick tidak mau berspekulasi dan menyerahkan semua keputusan pada parpol koalisi pendukung Prabowo Subianto. Terlalu dini, ya, kalau bilang siap-siap nggak ada, itu yang saya sudah sampaikan, percayalah, ya itu kayak lagunya Afgan, kalau jodoh pasti bertemu, itu aja ya, jangan. Kalau masalah tentu pembicaraan mengenai calon-pencalon itu kan ada koalisi. Tapi bagaimana bila hanya ada 2 poros? Pasangan Amin akan berhadapan dengan 2 bakal capres yang kini sedang mencari pasangan masing-masing, Ganjar dan Prabowo. Yang jelas ini sudah diantisipasi oleh koalisi Amin, yang pertama kali melontarkan adanya kemungkinan 2 poros yang bertarung di Pilpres 2024. yang sulit itu justru membuat hanya 2 poros. Pasangan Amin mengantisipasi semua kemungkinan. Kemungkinannya kan tinggal 2, 3 poros atau 2 poros. Kubu Ganjar tidak ingin spekulasi berkembang. Dalam dinamika yang ada, mau 3 pasangan calon, 2 pasangan calon, itu kan mengerucut pada 2. Sehingga ya pandangan itu betul juga. Misalnya ada 3 pasang calon atau 4 pasang calon. Kan ujung-ujungnya karena diperlukan syarat 50% plus 1, kan ada 2 pasang calon. Lalu ada yang melakukan analisis politik. Toh nanti juga akan mengerucut pada 2, kenapa nggak dikerucutkan di depan? Saya nggak paham ya maksudnya Pak Jazirul ya. Sedang membaca realita atau sedang ngelamun gitu ya.
Di koalisi Prabowo, Gerindra menilai kemungkinan 2 poros bisa terjadi. Kalau kami kan ini namanya demokrasi. Demokrasi itu bisa kemudian ditentukan oleh pemilik hak demokrasi, yaitu rakyat yang diwakili oleh partai politik. Sehingga nanti mau 2 poros, mau 3 poros, ya kami ikut aja. Bila ada 3 poros, maka kemungkinan putarannya harus 2 kali. Sehingga hari pencoblosan Pilpres tidak cuma di 14 Februari 2024. Bila 2 poros, maka pemenang Pilpres ditentukan pada 14 Februari 2024. Tim Liputan, Kompas TV.